Ya. Jadi saya ulangi bahwa ini adalah tampak atas dari sebuah jembatan. Ya, karena kita belajar tentang pandangan dan simbol. Pandangan atau tampak, ya. Nah, kemudian kalau saya punya tampak atas seperti ini, ya, kira-kira kalian ada bayangan nggak seperti apa bentukan tampak sampingnya? Ya, sama metodenya seperti yang kalian kerjakan minggu yang lalu menggunakan namanya teknik proyeksi. Itu. Nah, kalau saya tunjuk seperti ini, nah, ya, inilah tampak sampingnya. Kita lihat keterangannya, elevation A, ya. Di sini di gambar ini, nah, itu ada keterangan, ya, ada keterangan A, kemudian ada tanda panahnya, arah hadapnya, ya. Berarti elevation A itu dia menghadap ke bagian, nah, bagian sini. Hasilnya tampak sampingnya itu jadinya seperti ini. Ya, memang secara keseluruhan kita hanya bisa melihat atau kita hanya bisa memproyeksikan bagian atas dari jembatan saja. Ya, benar nggak? Kita hanya bisa memproyeksikan bagian atas, bagian yang tampak dari atas saja. Sedangkan bagian bawahnya kita nggak akan tahu seperti apa. Nah, bagian bawah ini bisa kita peroleh, ya, dari pemahaman kalian terkait dengan teori-teori jembatan yang ada di mata kuliah yang lain. Kira-kira gitu. Ya. Jadi fokusnya di sini gambar teknik ini bagaimana melatih kalian untuk menggambar, ya. Nah, kemudian pemahaman teori atau pemahaman tentang jalan jembatan itu kalian peroleh di mata kuliah yang lainnya. Gitu. Jadi dia sinkron. Kalian sudah belajar belajar menggunakan apa? Belajar cara membuat gambar, kemudian kalian juga sudah tahu secara dasar prinsip jembatan itu seperti apa. Jadi ada perkawinan beberapa mata kuliah dengan gambar teknik. Nah, muaranya apa? Outputnya itu apa? Outputnya itu ialah kalian bisa membuat gambar yang seperti ini, baik tampak atas, tampak samping, ya. Belum lagi saya bicara tentang potongan. Nanti akan saya bahas juga tentang potongan. Kira-kira gitu, ya. Paham? Sampai sini? Gimana? Paham ya? Ngerti ya? Oke, lanjut. Nah, kira-kira kalau tampak tadi katakanlah yang sebelah sini kanan, ya. Nah, kalau yang ini saya bilang tampak kirinya, kira-kira ada pandangan nggak? Seperti apa sih bentukan dari sisi sebelah kiri ini? Nah, kira-kira ada bayangan nggak? Gimana kira-kira kalian gambarnya? Gimana? Ya tentu pandangan yang sebelah sini itu tidak akan jauh berbeda dengan yang ada di bagian sebelah kanan. Ya kita lihat aja tampak atasnya, kan sama, tipikal. Hanya dia dimirrorkan gitu, dibalik saja. Ya kan tentu tampak samping yang sebelah sini juga tidak akan jauh berbeda dengan yang seperti ini, gitu loh. Nah, berbeda kalau kita membahas rumah, ya. Kalau kita bahas rumah misalnya seperti ini, saya buatkan katakanlah ya denah denah sederhana misalnya. Nah, ya. Ini depan, ya. Ini kiri, ya. Ini yang ini yang kanan. Paham? Tapi ya ini ya. Nah, tampak samping kiri dan samping kanan, depan belakang itu akan berbeda. Sama kayak kalian mengerjakan UTS atau tugas 2 minggu yang lalu. Ya,
Semuanya berbeda, depannya berbeda, kanannya berbeda, kirinya berbeda, belakangnya pun berbeda. Ya. Nah, kalau jembatan dia enak. Lihat, karena jembatan itu setahu saya sisi kiri dan kanannya itu dia apa namanya? Simetris, sama, similar gitu. Ya, identik, sama. Sisi kiri maupun sisi kanan dia sama. Kalau rumah ya, yang saya bilang tadi, mungkin dia nanya sebelah kirinya ada apa? Tekukan seperti ini, sedangkan sebelah kanan hanya lurus saja. Gitu lah. Tentu ada tampak yang berbeda. Katakanlah ini tampak depan ya, kemudian tampak samping kirinya dia akan seperti ini. Ada apa? Ada tekukan di sini. Nah, sedangkan tampak samping kanan mungkin dia bentuknya lurus saja kayak gini. Nah, gitu lah. Ya. Jadi kemarin saya ulang lagi, kemarin 2 minggu yang lalu tugas dan UTS-nya ya itu kalian mengerjakan objek, ya bentukan objek. Nah ini sudah implementasi ke dalam bentukan konstruksi bangunan sipil, baik itu rumah, jalan maupun jembatan. Tuh, ya. Nah kemudian kita kembali lagi, ada yang namanya potongan ya, potongan, ya. Ada tampak, ada potongan, ya. Nah, kalau potongan itu sebenarnya mirip sama tampak, tapi dia lebih detail. Dia melihat isi dalam. Analoginya gini, misalnya tubuh kalian potong dari atas. Mungkin saya sempat bilang ya, tubuh kalian potong, ya. Badan kalian potong, kemudian kalian lihat dari atas. Yang terlihat apa aja kira-kira kalau dilihat dari atas? Dari yang paling luar sampai ke paling dalam, kemudian keluar lagi. Kira-kira apa yang nampak? Anda nggak yang bisa menjelaskan kira-kira? Kalau tubuh kalian potong, ya. Nah, kalian bisa nggak memberikan pendapat kira-kira yang terlihat dari atas itu apa aja? Karena kita berbicara tentang potongan ya. Nah, misalnya saya coret seperti ini, contoh ya. Anggaplah ini tubuh kita, ya enggak? Kita, ini yang paling luar, lapisan paling luar. Kemudian saya rubah, ya, warnanya jadi biru, ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kemudian saya rubah lagi warnanya. Ini. Dan di bagian paling dalam itu saya kasih ketebalan seperti ini. Saya blok semua misalnya. Nah, nah, kalian bisa nggak menjelaskan kira-kira? Kalau ini saya analogikan tubuh kalian, kalian potong ya, potong secara horizontal, kemudian kalian lihat dari atas. Potong secara horizontal, kalian lihat dari atas. Nah, ini apa? Yang paling luar ini apa? Kulit, Pak. Tentu kulit, betul. Ya, ini pasti kulit. Bagian dalamnya yang ini, yang misalnya saya kasih blok warna kayak grey ini apanya? Daging, Pak. Oke, betul. Ini adalah dagingnya. Nah, ya. Ini kenapa agak seram saya bilang seperti ini, biar ada bayangan kalian potongan itu seperti apa. Ya, kalau saya menjelaskan potongan bangunan mungkin sulit kalian memahaminya. Kalau saya analogikannya tubuh manusia, mungkin lebih familiar dengan kalian ya. Nah, sedangkan yang bagian ini apa? Bagian biru-biru ini. Tulang. Belum tulang. Katakanlah isi perutnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, mungkin yang ungu ini baru bagian tulangnya. Tulang. Gitu. Kemudian lanjut lagi dia. Lanjut lagi, dia ketemu dengan katakanlah isi perutnya, kemudian ketemu lagi dengan daging, baru ketemu lagi dengan kulit.
Gitu. Paham potongan? Paham potongan? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Nah, itu namanya potongan. Ya, tapi kita juga harus menentukan di mana lokasi kita akan memotong deh. Ya. Tadi saya anggap kalau bentuk atau gambarnya seperti tadi, berarti saya memotongnya itu di bagian, katakanlah di bagian perut. Ya kan? Nah, kalau saya memotongnya di bagian kaki, dia beda lagi pasti. Nah, nggak? Dia tampilannya beda lagi, nggak kayak gitu tadi. Ya, dia mungkin seperti ini tampilannya. Nah, ada dua. Nah, ini kaki kiri, ini kaki kanan. Gitu loh analoginya. Paham? Bisa diterima? Ya. Nah, sekarang kita kembali atau saya memberi contoh tentang potongan jembatan atau bangunan. Ya. Nah, seperti ini. Di sini ada, kalian lihat ya, makanya di sini ada bahasan tentang simbol juga. Simbol itu penting deh ya bagi gambar kita biar orang bisa membacanya. Ya kan? Gambar teknik itu adalah garis-garis yang memiliki makna dan artinya masing-masing. Gitu. Jadi bukan sekedar garis-garis saja. Semua gambar ini atau semua garis-garis ini mempunyai artinya. Gitu. Makanya ada namanya simbol. Kita pelajari juga. Nah, misalnya seperti ini. Kalau bahasanya potongan, ya, bahasanya potongan, biasanya notasinya itu atau simbolnya itu orang membuatnya seperti ini. Nih. Nah, ya, nanti orang bilang ada potongan satu-satu. Potongan satu-satu itu berarti potongan dari satu ini ke satu sini. Lihat arah panahnya. Berarti arah panahnya itu dia menghadap ke bagian atas. Karena dia panahnya ke atas. Sepakat? Ya. Ada juga nanti potongan panah itu menghadap ke bawah. Berarti yang dilihat itu ke arah bagian bawah. Gitu. Paham nggak? Ngerti nggak? Gimana? Paham nggak? Nah, kalau saya contohkan seperti ini, ya, kita bahas potongan potongan satu. Ya, potongan satu. Berarti yang ini saya tandain yang ini ya. Ini potongan satu, ini potongan satu. Jadi dia motongnya sepanjang ini. Nah, ya, arah hadapnya ke arah atas. Ya, kalau potongan tadi dia kelihatan isinya deh. Bisa kalian bayangkan kira-kira jembatan ya itu kita potong melintang seperti ini. Nah, kalian membayangkannya. Jembatan itu kita potong melintang seperti ini. Nanti gambarnya akan seperti apa? Nah, nggak bayangkan. Misalnya contohnya tadi tubuh manusia. Sekarang kita ambil contoh kalau semisal jembatan Ampera itu kalian potong di tengah-tengah. Jembatan Ampera. Tahu ya jembatan Ampera ya? Nah, jembatan Ampera itu kalian potong di bagian tengahnya, kita menghadap ke Masjid Agung deh. Ya, jembatan Ampera kita potong, kemudian arah hadapnya itu kita melihatnya ke arah Masjid Agung. Ada bayangan? Ada, Pak. Nah ya. Nah, ada oke. Coba kita lihat seperti ini. Kita lihat yang ini. Ya, nih, saya punya contoh gambar, ya, notasinya jelas ya. Satu-satu berarti ini adalah potongannya, dia memotong di sini. Ya. Nah, nanti gambar potongannya itu akan seperti ini deh. Paham nggak kira-kira? Benar nggak? Saya motongnya di sini nih, di garis satu-satu ini ya. Ya, saya motong di garis satu-satu. Kemudian saya nanti punya gambar potongan seperti ini jadinya. Ya, jalannya terbelah. Ini kan jalan nih. Nah, ini kan jalan kan? Ya nggak? Ini jalannya. Pak. Ya.
Di bawah ini adalah balok-baloknya atau gelagarnya. Makanya saya bilang tadi, kalian juga harus belajar tentang ilmu jembatan. Kalau kalian bisa menggambar, tapi nggak punya materi atau nggak paham tentang jembatan, ya percuma aja, zong juga. Seperti ini contohnya. Kalian kan mungkin belum dapat nih ilmu jembatan seperti apa. Ya kan? Udah belajar tentang jembatan. Bagian-bagiannya apa aja? Hah? Udah belum? Belum kan? Belum kan? Nah, makanya pasti akan kayak pasti bingung juga kalian mau kalau mau lihat seperti ini. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kira-kira nanti ke depan itu akan seperti inilah yang akan kalian temui. Ya, saya ulangi lagi. Saya punya tampak atas seperti ini jembatan, ya. Kemudian saya potong di notasi satu-satu, ya, arah hadap ke atas. Nah, maka bentuk potongannya itu akan seperti ini. Ya, ini adalah railingnya. Kalau kita lihat dari atas, nah yang ini nih, yang ini nih, benar nggak? Pegangannya, Iya, Pak. benar ya? Oke, cut. Nah kemudian ada yang bagian bawah, trotoarnya misalnya. Ini saya kasih warna beda deh, warna oranye. Yang ini nih. Nah, ya, itu kalau kita lihat dari atas pasti yang ini. Nah, benar nggak? Gimana, benar nggak? Hmm? Karena Iya, kita Pak. karena kita memotongnya melintang ya, pasti yang kelihatan railingnya, trotoarnya, kemudian jalannya. Nah, jalannya itu yang ini. Nah, yang saya kasih blok seperti ini. Ini adalah jalannya yang terpotong juga, yang ikut terpotong. Nah, kalau kita lihat potongannya itu seperti ini. Nah, timbul pertanyaan, Pak, kenapa simbolnya itu kayak pasir sama segitiga, Pak? Ini kan, titik-titik sama kayak ada bulat-bulat segitiga gitu loh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Simbolnya itu seperti ini titik, 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 ya kan? Kemudian ada segitiganya. Nah, gitulah. Ini simbolnya. Kenapa seperti ini? Ada yang bisa kasih keterangan kenapa bisa seperti ini? Untuk menerangkan bahan yang digunakan, Pak. Oke, ya. Jadi beton, ini kan jalannya beton nih. Kalau kalau simbol seperti ini berarti simbol ini adalah simbol beton deh. Ya, ada titik-titik ya, ada segitiganya ya. Itu namanya simbol untuk beton. Berarti kalau kita lihat di gambar seperti ini, berarti jalannya ini terbuat dari beton. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi, setiap garis, setiap notasi itu punya artinya masing-masing. Gitu. Makanya dibikin seperti ini. Berarti dia memberitahu bahwa material untuk jalan ini adalah material beton. Gitu. Nah, kalau semisal saya kasih simbol seperti ini, ya, saya kasih simbol seperti ini misalnya. Saya kasih simbol hanya titik-titik saja. Nah, seperti ini. Kira-kira apa? Notasi itu, simbolnya apa itu? Pasir uruk. Pasir uruk. Iya, jadi kalau dia hanya titik-titik seperti ini, berarti materialnya atau bahan untuk jalan ini hanya pasir uruk tanpa adukan beton atau tanpa campuran semen. Jadi hanya pasir. Jalan kita ini hanya pasir. Tapi kan nggak mungkin masa jembatan ya itu hanya terdiri dari pasir, gitu loh. Nah makanya saya bilang tadi, saya ulang lagi, materi-materi terkait dengan jembatan itu kalian juga harus pahami. Jadi jangan sekedar dari gambarnya saja. Itu. Paham? Ya. Nah, itu yang potongan AA. Sorry, section atau potongan yang satu-satu. Ini kan ada dua-dua nih, benar nggak?
Nah, kalau saya minta, ada nggak yang bisa kasih keterangan kira-kira maksudnya ini apa? Nah, simbol ini maksudnya apa? Coba, ada yang bisa menjelaskan nggak? Kan Potongan sama. vertikal, Pak. Oke, berarti yang dua-dua ini adalah sama. Dia potongan juga, ya. Kenapa dia dua-dua? Karena ada satu di sini, ya. Nah, untuk penamaan itu terserah. Boleh ini dua, boleh ini satu. Ada juga yang masih A, ada yang masih B. Ya, kalau A atau B tinggal potongan AA atau section AA, kemudian ada yang potongan BB atau section BB. Tergantung nanti mau dikasih nama apa. Biasanya huruf atau angka. Ya, nggak ada patokan di sini harus satu, nggak. Di sini boleh dua dan tidak menutup kemungkinan deh ya. Ada banyak potongan. Ini kan lurus saja nih. Ya. Ini kan lurus saja ya. Ada lagi nanti potongan yang ini katakanlah kita bikin yang potongan 3 ya. Dia itu bentuknya seperti ini. Nah, ke atas. Nekuk seperti ini. Berarti yang terlihat itu adalah jembatan bagian sini, kemudian yang bagian atas. Berarti ada yang ini nih. Nah, ya kan? Gitu loh. Katakanlah ini arah hadapnya ke atas. Ya. Kalau yang ini ya ada. Jadi tidak hanya potongan itu hanya garis lurus, enggak. Bisa juga nanti ketemu yang tadi, zigzag. Ini jangan heran. Jadi gimana yang dua ini? Coba tadi yang bilang potongan vertikal. Agung, Pak. Coba. Agung, Pak. Agung ya. Nah, jadi apa Gong nih Gong? Betul, ini adalah potongannya. Ini potongan juga nih. Ini potongan ya, secara vertikal karena posisinya seperti ini ya. Kemudian dengan arah hadap ke bagian kiri. Ya. Lihat arah panahnya ya, ke arah kiri. Tentu hasilnya, hasil potongan section 11 dengan section 22 itu pasti akan berbeda, nggak sama pasti. Ya, karena dia memotongnya melintang, apa memanjang seperti ini. Nah, kalau yang 11 dia melintang ya, yang potongan 22 ini dia memanjang. Jadi mungkin kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Sorry agak nggak rapi. Nah, kira seperti inilah nanti. Nah, ini kan gambar tampak nih. Gambar tampak itu hanya seperti ini ya, karena dia tidak detail isi dalamnya. Ya, bisa ya membedakan gambar tampak dengan gambar potongan. Ini gambar tampak ya, sedangkan gambar potongan seperti ini. Dia lebih detail deh. Nah, isi dalamnya detail, dia menggunakan materialnya apa, itu tertuliskan di sini, gitu loh. Ya, paham nggak kira-kira maksudnya? Kalau gambar tampak dia hanya seperti ini ya, gambar tampak. Sama kalau kita melihat orang ya, gambar tampaknya pasti ya muka kita, face kita, badan kita, ya. Kalau kita berbicara tentang potongan, ya, potongan katakanlah potongan manusia tadi saya bilang, orang dipotong pasti akan kelihatan isi dalamnya. Gitu. Paham maksudnya? Ya, sama. Mau jalan, jembatan maupun rumah itu seperti itu. Prinsip gambar dena, gambar tampak, gambar potongan. Prinsipnya sama. Tinggal pemahamannya itu yang harus memang perlu perlu pendalaman terkait dengan materi-materi yang ada di sipil mengenai jalan, jembatan maupun bangunan. Gitu. Ya. Jadi saya memberi contoh gambarnya ya, ilmu teori atau ilmu prinsip dasar dari jalan, jembatan kemudian bangunan itu kalian peroleh di materi-materi yang lainnya. Gitu. Tapi
setidaknya saya menjelaskan seperti ini ya, kalian sudah punya gambaran. Oh, jembatan itu seperti ini, Pak. Oh, bangunan itu seperti ini, Pak. Gitu. Paham nggak kira-kira? Atau ada yang mau tanyakan? Silakan. Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Sambil saya baca, bentar ya. Silakan ya, kalau ada yang mau tanyakan, silakan kita diskusi. Gimana? Gimana? Ada yang mau tanyakan? Paham? Jelas? Mengerti? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Sebelum kita lanjut. Nah, kalau nggak ada ya, itulah ya kurang lebih gambaran dari pandangan, tampak, dan potongan yang akan kalian temui ya katakanlah sehari-harinya sampai kalian bekerja di dunia sipil. Kalau kalian bekerja di di bank atau di mana nggak akan ketemu seperti ini. Jadi jangan kaget, jangan heran ya. Kedepannya itu khususnya cewek ya, kalian akan ketemu dengan gambar-gambar yang seperti ini. Ini adalah gambar jembatan sederhana. Ya, belum lagi nanti kalau kalian sudah tingkat lanjut lah ya, sudah membuat gambar jembatan dengan metode Cremona. Gitu loh. Misalnya seperti ini. Masih dua ya kan? Nah, ini kan seperti ini. Ya enggak? Gambar jembatan masih dua. Gambar apa? Bajanya. Ya. Nah, gambar ini nanti di sini ada pendetilan lagi. Ini ada sambungannya, di bawah sini ada sambungannya. Nah, itu yang akan kalian gambar. Ini untuk rangkanya ya, belum di bagian bawahnya. Ya. Gitu. Kalau jalan saya rasa ya gampang lah ya jalan. Ya, ini jalan kali di atas. Ya tinggal kita gambarkan aja lapisan-lapisannya. Jadi tidak terlalu bermasalah kalau jalan. Nah, yang jembatan maupun bangunan ini agak repot deh penggambarannya. Ya. Karena dituntut harus banyak gambar-gambar detail. Gambar sambungannya, gambar fondasinya, gambar slope-nya, kolomnya, baloknya, girdernya, ya diafragmanya. Gitu lah. Ya, kalau jalan, kira-kira pakai fondasi nggak jalan? Ya kan? Ya jalan cuma lapisan bawah, atas, kemudian mungkin bagian aspal. Paling kalian menambahkan gambar gorong-gorongnya seperti apa, drainasenya seperti apa, gitu. Ya, kalau sudah berkaitan dengan jembatan atau gedung ya, produksi atau output gambarnya itu ya lebih banyak dibanding jalan. Gitu. Ya, paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini itu ya, kalau potongan kira-kira itu isinya, pandangan itu seperti apa, saya langsung aja ya. Nah, ini kan DNA nih, ya sama prinsipnya. Muncul nggak di monitor kalian yang simbol PDF? Atau masih gambar tadi ya? Sudah muncul, Pak. Nah, Muncul, Sudah Pak. muncul, Pak. pandangan yang simbol ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, ini potongan sama ini contoh. Kalau ini contoh untuk yang gedung ya, rumah. Kalau yang sebelumnya itu jembatan, ini rumah. Misalnya seperti ini nih. Ya. Nah, ini kan potongan nih. Misalnya saya punya rumah kalian ya, rumah kalian itu kalian potong. Di bagian mana? Misalnya di bagian ruang keluarganya. Secara 3 dimensi mungkin tampilnya seperti ini. Nah, kalau kita mau melihat potongan 2 dimensinya itu seperti ini. Nah, ada potongan AA sama, ada potongan BB. Kalau tadi potongan 1-1, ini digantinya potongan AA. Tapi sama saya bilang,
Mau 1:1, mau AA, itu semuanya sama. Tinggal bagaimana kalian mengkomunikasikannya ke dalam gambar. Gitu. Ya. Tampilannya itu pasti ya. Kalau potongan itu biasanya dia 2 dimensi. Kalau ini kan 3 dimensi nih. Ya. Nah, kalau yang diminta itu biasanya potongan secara 2 dimensional. Gambarnya seperti ini. Nah, kemudian ini penting juga. Kalian sudah tahu apa itu pandangan dan potongan. Nah, sekarang kita masuk ke simbol. Simbol ini penting deh ya. Karena tadi saya bilang, kalian akan menggunakannya terus, secara terus-menerus sampai kalian selesai kuliah, bahkan sampai kalian bekerja. Simbol ini akan secara terus-menerus akan kalian gunakan. Jadi harapan saya, kalian ingati ya simbol-simbol ini dan kalian dilatih, diulang-ulang terus biar dia hafal. Gitu ya. Nah, coba kita bahas. Di Indonesia, simbol-simbol ini belum ada standarnya ya. Dan setiap rencana memilih caranya sendiri-sendiri. Memang tidak ada standarnya, tapi secara umum misalnya bata, beton, kayu itu sama semuanya secara umum ya, tapi memang belum ada standarnya. Ya. Ya, untuk bahan-bahan umum yang penting seperti batu bata ya, beton, kayu dan sebagainya sudah dipakai dengan simbol yang sama. Kita bilang tadi ya, batu bata ini kan umum nih secara umum ya. Simbol-simbol secara umum. Nah, simbol-simbol inilah yang bisa kita gunakan dalam sehari-harian. Gitu ya. Nah, di bawah ini adalah beberapa contoh simbol-simbol yang biasanya digunakan dalam gambar. Ya, saya buka juga sebentar AutoCAD-nya misalnya. Ya. Nah, sini yang pertama coba kita lihat simbol yang pertama, ya. Simbol garis miring ini 45 derajat ya. Dua garis ya dengan sudut 45 derajat. Ini adalah simbol dari pasangan yang namanya batu bata. Paham nggak? Ya. Ini adalah simbol dari batu bata. Sedangkan di bawahnya itu adalah simbol dari pasangan batu bata, kelas, dan plesteran. Ini adalah biasanya orang nyebutnya simbol dari dinding. Nah, ini. Ya. Ini simbol dari dinding. Nah, implementasinya kemana? Pak, saya punya simbol-simbol seperti ini. Kira-kira implementasinya seperti apa sih, Pak? Nah, di sini saya coba bukakan langsung biar kalian jelas ya, clear ya. Ini simbol-simbol ini mau diletakkan di mana, Pak? Gitu kan pertanyaan kan. Nah, saya bukakan nah, saya bukakan saya share screen yang AutoCAD saya. Nah, muncul nggak AutoCAD-nya di monitor kalian? Muncul, Pak. Oke, ya. Kita langsung praktek contoh. Jadi saya bilang bahwa ini adalah simbol dari batu bata, ya. Nah, implementasinya kemana? Implementasinya di sini deh. Nah, kita tuh kan pasti akan membuat dinding ya kalau di rumah ya. Nah, seperti ini. Kita lihat simbol batu batanya. Wah,
Oh, enggak, saya buka yang lain aja. Udah. Ini nih. Nah, kalau ini muncul nggak? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, ya. Inilah yang namanya implementasi langsung ke gambar. Nih. Ya. Kalau kalian disuruh membaca gambar, berarti bahwa kita lihat ini punya polanya 45 derajat, berarti yang bagian sini adalah dinding menggunakan material batu bata. Gitu deh. Paham nggak maksudnya? Ya. Nah, kemudian kita ke potongannya. Potongan, nah ini. Nih. Ya. Semua simbol-simbol ini, semua garis-garis ini ada maksudnya, ada artinya. Ini apa, gitu loh. Ya, ini apa, ya. Itu kaitannya ke sini. Nah, simbol-simbol ini. Makanya ditulis tadi di bawah, batu bata, beton, kayu, dan sebagainya sudah menggunakan simbol-simbol yang sama. Jadi kurang lebih ini adalah simbol-simbol yang umum atau yang lazimnya digunakan oleh si perencana. Yang digunakan di dunia konstruksi. Gitu, paham nggak maksudnya? Ya. Nah, implementasinya nanti ya itu ke sini, gambar-gambar ini implementasinya. Gitu. Ya. Nah, fondasi misalnya. Oh, fondasinya modelnya sama, miring 45 derajat. Berarti dia menggunakan fondasi batu bata seperti ini. Ya. Kalau dia bentuknya seperti ini, misalnya saya rubah nih fondasi ini ya. Tidak 45 derajat seperti itu. Saya menggunakan fondasi yang seperti atau simbol yang seperti ini. Nah, kalau saya menggunakan simbol seperti ini, berarti apa? Nah, nggak yang bisa menjelaskan? Hah? Fondasi batu kali, Pak. Nah, betul. Ya, betul. Kalau dia berubah simbol seperti ini, berarti fondasinya menggunakan fondasi menerus batu kali. Ya, kalau dia seperti ini tadi, berarti dia menggunakan fondasi menerus batu bata. Batu kali dengan batu bata itu dua objek yang berbeda. Gitu loh. Ya. Makanya ada baiknya ya simbol-simbol ini kalian hafal. Oh, ini apa, ini apa, ini apa. Gitu loh. Ya, ngerti? Oke. Nah, ini nggak perlu saya bahas satu persatu karena nanti tugas kalian itu ya kalian akan membuat ulang ini deh, membuat ulang notasi-notasi ini di kertas A3 itu ya. Kita lanjutkan sampai selesai. Nah, kira-kira rangkumannya ini tadi sudah saya bahas semua, tinggal diulangi lagi. Nah, untuk latihannya itu ini nanti ya kita kedua latihannya itu kalian membuat simbol-simbol yang ada pada bangunan. Jadi membuat gambar atau apa ya namanya? Menggambar ulang simbol-simbol yang ada pada PDF yang saya berikan ini di kertas A3 ya. Di kertas A3 untuk ukurannya ini kan kotak-kotak nih. Ya. Untuk ukurannya itu nah ya. Kotak-kotak ini ukurannya itu kita sepakati ini adalah 2 cm ya. Ini yang 5 cm. Ya. Untuk jarak antar kotak-kotaknya itu ya, kita buat jaraknya adalah 1 cm. Sorry sebentar. Sebentar ya, saya ulangi lagi ya. Ini benar 2 dan 5, 2 cm dan 5 cm. Di bawahnya nanti kasih keterangan deh. Kasih
tulisan ini. Misalnya ini apa? Pasir huruf. Ya. Metodenya sama. Kalian buat dulu garis bantu baru nulis. Jangan langsung kalian tembak tulisan. Bikin dulu garis bantu ya, baru kalian tulis. Ya. Untuk ukuran tulisan terserah bebas. Mau berapa boleh. Asalkan jangan terlalu kecil ya. Disesuaikan saja. Mungkin tulisannya kotaknya 2, tulisannya mungkin tingginya 1 cm. Ya kan? Nah, kemudian jaraknya ke bawah ya. Karena ini sudah 1 cm, yang jarak antara kotak-kotak ini dibikin jadi 2,5 cm. Saya ulangi ini 2 ya. Kemudian jarak ke bawahnya itu adalah 2,5 cm. Ini 2,5 cm ya. Di bagian bawah ini sudah ada tulisan keterangan materialnya apa. Gitu ya. 25. Nah, untuk sebelahnya ya, itu kasih jarak 3 cm nggak apa-apa. Jadi agak renggang gitu loh. Nggak terlalu rapat ya. Ya. Ke bawah 2,5 jaraknya, sedangkan ke sampingnya itu adalah 3 cm. Gitu? Paham? Tugasnya? Pak, untuk jarak kotak sama kopnya berapa, Pak? Kotak dan kop. Bikin 1 cm aja. Yang atas 1 cm ya, nanti yang bawah tinggal berapa cukupnya gitu loh. Kita ambil patokan dari atas. Semua gambar ini itu harus kalian gambarkan. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ya, nanti dihitung aja ya. Nah, terhitung gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 gambar. 28 simbol yang harus kalian gambar ulang. Oke? Pak izin tanya Pak, kan ini Ya. plat sama baja besinya kan lebih tipis Pak dari yang gambar beton batu pecahnya Pak. Itu ukurannya tetap sama Pak, 2 cm x 5 juga. Yang mana? Atau yang untuk gambar baja sama plat Pak? Nah, kalau yang baja sama plat ini kan modelnya seperti ini. Kalian buatkan kotaknya dulu aja. Buatkan kotak ya, sama ukurannya 2 dan 5. Nanti isinya itu ya tinggal menyesuaikan aja. Gitu. Yang pasti yang semua ini harus digambarkan di dalam kotak ukuran 2 kali 5-nya. Ya. Misalnya adukan spesi ini kan bisa nih boleh. Ini 2 dan 5 langsung kalian buatkan lekukan-lekukan seperti ini. Gitu ya. Yang permukaan tanah sama 2 kali 5, kemudian kalian buat sisi miring-miring seperti ini ya. Gitu. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kotaknya menggunakan pena atau pensil, Pak? Pena aja biar lebih jelas, biar lebih enak. Ya. Ada lagi mau tanyakan? Izin bertanya Pak, di soalnya itu kan ada tuliskan kegunaannya, itu ditulis atau enggak Pak? Di mana? Ada ya? Tuliskan kegunaan bahannya. Benar. Oh iya, boleh. Jadi dituliskan juga kegunaannya. Misalnya seperti tadi ya contohnya misalnya ya. Misalnya yang nomor 2 ini pasangan bata merah dengan plesteran. Berarti kegunaannya ada apa? Untuk membuat dinding gitu. Kan? Kemudian permukaan misalnya pasangan batu kali, kegunaannya apa? Bisa untuk membuat fondasi. Gitu. Ya, ini juga pasangan bata merah kegunaannya apa? Membuat dinding, membuat fondasi. Ya kan? Dituliskan juga. Ya. Nah, Pak, untuk izin bertanya. ya. Kegunaannya ditulis di dekat mana ya, Pak? Kegunaannya itu ditulis di bawahnya aja langsung. Di bawah apa? Di bawah sebentar ya. Tadi kan Di bawah nama simbol ya, Pak? Sebentar. Tadi kan 2,5 ya. Kalau nggak usah di bawah simbol. Gini aja. Kalian buat lagi. Saya rasa
A1, A3 itu cukup ya. Jadi misalnya ini A3 ya. Kemudian kalian buatkan kotak-kotak ukuran 25 ya. Kasih nomor 1, 2, 3. Nah, nanti di sampingnya itu kasih keterangan 1 kegunaannya apa. Di samping sini nih, di samping setelah selesai semua kotak-kotak ini deh ya. Nah, di sampingnya itu dikasih jarak berapa sesuai secukupnya. Nanti baru dikasih keterangan 1 itu kegunaannya untuk apa. Jadi bukan di bawah atau di samping. Bukan di bawah kotak maupun di samping kotak, melainkan di sisi sebelahnya, di sisi sebelah kotak-kotak ini kalau sudah selesai. Tuh. Kayak ini nih. Nih. Ya, jadi bikin misalnya saya ulangi lagi ya. Ini A3-nya. Ya. Ini kalian susunlah 2 kali 5-nya, jarak 3 cm. Katakanlah butuh 3 baris kayak gini ya. Nah, semisal di sini masih cukup. Kalau masih cukup, tuliskan di sini. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, seterusnya. Sampai 20 gambar ini semuanya fungsinya sudah diketahui. Gitu. Nah, kalau nggak cukup di kertas A3, kalian nanti tinggal tambahkan aja kertas A4 di depannya. Kalian staples, sama kasih nomor 1 ini kegunaannya untuk apa, 2 ini kegunaannya untuk apa. Gitu. Paham? Paham, Pak. Pak, Oke, izin ya. bertanya. Mm-mm. Yang di dalam kotaknya itu yang garis-garisnya itu pakai pensil apa pulpen? Pena juga, Pak? pena juga. Jadi Pena. kotak-kotaknya pakai pena, isinya juga pakai pena. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Silakan, kalau ada mau tanyakan. Kalau ukuran penanya gimana, Pak? Tebal tipisnya dibedain ya? Iya, bagusnya dibedain. Saya minta yang garis kotak-kotaknya itu lebih tebal dibanding yang isinya. Garis luar ini lebih tebal dibanding yang bagian dalamnya. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Terus yang lain ada lagi mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Hmm? Kan untuk beton batu pecah sama beton batu kali hampir-hampir mirip, Pak, yang dalamnya. Bedakannya cak mana? Membedakan ini. Bedakan ini Iya, Pak. aja. Ukuran apa? Ukuran bulat-bulatnya ini. Kalau yang batu pecah lebih kecil. Gimana ya? Tadi pertanyaannya apa sih, lupa? Coba diulangi. Kan kalau beton batu pecah sama beton batu kali kan mirip-mirip, Pak, itu bentuknya, Pak. Bedakannya itu Tadi yang saya bilang lagi ya. Kalau yang batu kali dia agak dibesarin bulatannya. Ya. Kalau yang beton pecah, dia dikecilin, jaraknya agak rapat juga. Nah, kalau yang beton batu kali bulatannya agak besar, kemudian jaraknya agak renggang. Gitu aja bedanya. Ya. Ukuran bulatan, kemudian jarak antar bulatan-bulatannya itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Si siapa namanya? Rahmatullah Aziz sama si Tegar udah ada belum? Hadir, Pak. Maaf, Pak, baru masuk jam 9.58 tadi, Pak. Si Tegar ada nggak? Hadir, Pak. Oke, ya itu tugas buat hari ini. Ada lagi mau tanyakan? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan tugasnya. Saya minta sore nanti itu dikumpulkan metodenya sama, kumpul lewat WA. Besok atau hari Jumat, yaitu kumpulkan ke rumah saya. Hard copy-nya dikumpulkan secara kolektif. Itu dari saya ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mengerjakan tugasnya. Kalau ada yang mau tanyakan lagi, silakan chat di WhatsApp grup kita. Ya, oke. Saya akhiri. Saya pamit dari Zoom Meet-nya. Terima kasih, Pak.